Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dewi Munika, mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas tentang World Wide Web atau WWW dan transfer data. Nah, World Wide Web merupakan salah satu layanan yang ada di internet. Jadi layanan di internet itu ada banyak. Contoh lain selain www ini misalnya ada email, transfer file, IRC, BBC, dan masih banyak lainnya. www ini merupakan layanan yang paling banyak digunakan di internet untuk menyampaikan informasi karena sifatnya mendukung multimedia. Jadi bisa membaca tulisan atau teks, gambar, foto, suara, dan video. Nah, www ini diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 di CERN, sebuah organisasi di Eropa untuk riset nuklir. Nah, pada awalnya Tim Berners-Lee ini mengkombinasikan hypermedia dengan informasi-informasi yang ada di internet. Sebelum adanya www ini, orang-orang banyak melakukan hal di internet, namun tidak ada satupun yang dilakukan dengan mudah. Data www disebut website atau web page. Website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web page atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang disimpan dalam bentuk file. Nah, dengan www ini kita dapat masuk atau surfing ke berbagai web page. www ini menggunakan bahasa khusus yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Berikut beberapa unsur-unsur dari www. Yang pertama ada URL, Uniform Result Locator, atau nama domain. Nama domain ini adalah alamat unik di dunia maya yang berguna untuk menemukan sebuah website. Nah, contoh dari nama domain ini adalah .org untuk organisasi, .co.id untuk pendidikan, .com untuk perusahaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada website hosting atau rumah tempat website. Website hosting ini merupakan ruangan yang terdapat dalam hard disk sebagai tempat penyimpanan data, baik data berupa teks, video, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa program atau script program. Bahasa program ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah pada saat website tersebut sedang dijalankan. Contoh dari bahasa program yaitu JavaScript, XML, JSP, HTML, PHP, dan lain-lain. Lalu ada desain website. Desain website ini penting untuk sebuah situs karena pengunjung bisa menilai sebuah situs tersebut berdasarkan desain dari website. Lalu ada program transfer data ke pusat data. Berikut cara kerja World Wide Web. Yang pertama ada user yang akan mengakses suatu website berupa URL itu melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. Jadi web browser di sini contohnya ada Mozilla Firefox, kemudian Google, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kemudian web browser ini akan mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request kepada web server melalui TCP atau IP. Web server akan memberikan web file yang di-request jika ada. Kemudian web file yang diberikan tadi tidak langsung ditampilkan di display, namun web server akan memberikan respon melalui HTTP respon yang juga melalui TCP atau IP. Kemudian
diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user melalui display. Selanjutnya ada jenis-jenis website. Ada dua, yang pertama ada website dinamis dan website statis. Nah, website dinamis ini adalah website yang halamannya selalu update. Biasanya terdapat backend atau halaman administrator yang digunakan untuk menambah atau mengubah konten. Website dinamis ini mempunyai arus informasi dua arah, atau pengguna dan pemilik website dapat mengupdate website. Nah, contoh dari website dinamis ini ada Facebook, Friendster, dan Multiply. Yang kedua ada website statis. Website statis ini adalah website yang halamannya tidak berubah, atau untuk melakukan perubahan itu perlu dilakukan secara manual dengan mengubah kode. Kemudian website statis ini mempunyai arus informasi satu arah, atau hanya pemilik saja yang dapat mengupdate. Contoh dari website ini yaitu website sebuah perusahaan. Selanjutnya ada beberapa contoh dari website. Ada YouTube, Yahoo, Sinta, Spada Unicama, ada Wikipedia, dan e-commerce. Materi selanjutnya adalah transfer data. Berikut hal-hal yang perlu diketahui pada transfer data. Yang pertama itu jumlah data yang dikeluarkan server untuk website itu dapat diukur dalam byte atau juga dapat diukur dengan kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Ini saya ada contoh. Jika website Anda memiliki sebuah HTML berukuran 500 KB dan dalam satu hari itu terdapat 100 pengunjung atau page view untuk halaman HTML tersebut, berarti total data yang dikeluarkan oleh server adalah 50.000 KB atau setara dengan 50 MB. Selanjutnya ada istilah bandwidth. Bandwidth ini menunjukkan volume data yang dapat ditransfer per unit waktu, atau istilah mudahnya bandwidth ini adalah kecepatan koneksi internet. Contohnya, untuk membuka sebuah halaman web yang berkapasitas 120 KB, sebuah koneksi internet dengan bandwidth internet 512 kilobit per second atau 64 kilobyte per second itu membutuhkan waktu sekitar 1,875 detik. Jadi perlu diketahui bahwa KBPS ini dengan KBPS ini tidak sama. Ini adalah kilobit per second dan ini kilobyte per second. Jadi 1 kilobyte per second ini sama dengan 8 kilobit per second. Nah, ini ada perbandingannya. Namun dengan bandwidth koneksi internet 128 kilobit per second atau 16 kilobyte per second, maka perlu waktu sekitar 7,5 detik. Jadi sebuah perbedaan waktu yang signifikan hanya untuk mendownload atau membuka satu halaman web. Jadi bandwidth suatu koneksi internet itu berpengaruh terhadap file data yang ditransfer. Semakin besar bandwidth, maka juga semakin besar data yang bisa diterima. Berikut ini teknik pengiriman data. Yang pertama ada teknik pengiriman baseband. Teknik pengiriman baseband ini merupakan transmisi data atau paket yang digunakan bersifat bidirectional atau dua arah, dan digunakan pada jangkauan pendek dengan topologi bus. Jadi topologi bus itu adalah jaringan antar komputer, antara komputer satu dengan komputer yang lainnya itu dihubungkan dengan kabel utama untuk media transfer. Kelebihan dari teknik pengiriman baseband ini yaitu yang pertama, biayanya murah karena dalam sistem ini tidak diperlukan modem. Yang kedua, bentuk topologinya sederhana. Yang ketiga, mudah dalam instalasi dan perawatan. Kemudian kekurangan dari teknik pengiriman baseband ini yang pertama adalah
kapasitas pengiriman data ini sangat terbatas. Kemudian jarak pengiriman sinyal listriknya juga terbatas. Yang ketiga, untuk area yang luas itu diperlukan biaya instalasi yang banyak. Yang kedua adalah teknik pengiriman broadband. Broadband sendiri merupakan gelombang elektromagnetik kontinu yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya atau frekuensinya. Nah, kelebihan dari pengiriman broadband ini yang pertama adalah kapasitas pengiriman data cukup tinggi karena memiliki jalur transmisi khusus. Kemudian yang kedua, untuk teknik broadband non-kabel atau wireless networking, daerah jangkauan ini lebih luas dengan biaya relatif murah. Kekurangan teknik pengiriman broadband yang pertama adalah harga yang relatif mahal. Kemudian yang kedua, waktu tunda perjalanan sinyal atau data itu 2 kali lipat dibandingkan waktu tunda perjalanan pada sistem baseband, karena harus dilakukan modulasi dan demodulasi sinyal terlebih dahulu. Yang ketiga, proses instalasi dan perawatan ini cukup sukar. Dan yang keempat, untuk media transmisi non-kabel, harga frekuensi relatif mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.